Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi Muhammad amma ba'du. Anak-anakku yang kami cintai dan yang kami banggakan, marilah pada kesempatan yang baik ini, kesempatan yang mulia ini, kita senantiasa memanjatkan rasa syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan di pagi hari yang cerah ini, kita masih bisa melaksanakan salah satu aktivitas kita, yaitu pembelajaran jarak jauh dengan Pak Anang Sulandri. Salam dan sholawat semoga tetap terlimpahkan, tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang menjadi suri teladan bagi kita semuanya. Anak-anakku yang kami cintai dan yang kami banggakan, pada PJJ pagi hari ini kita akan belajar bersama kaitannya dengan sejarah kebudayaan Islam atau yang dikenal dengan mata pelajaran Anak-anakku yang kami cintai dan yang kami banggakan, sebelum kita membahas materi berikutnya, pada pertemuan kemarin kita sudah membahas kaitannya dengan kerajaan Islam di Indonesia. Yang pertama adalah kerajaan Islam di Sumatera. Di antaranya ada kerajaan Islam Samudra Pasai, yang kedua kerajaan Islam Malaka, dan kerajaan Islam Aceh Darussalam. Kemudian yang kedua yaitu kerajaan Islam di Jawa. Yang pertama ada kerajaan Islam Demak dan Pajang, yang kedua ada kerajaan Islam Banten, dan yang ketiga adalah kerajaan Islam Mataram. Kemudian yang ketiga yaitu kerajaan Islam di Sulawesi dan di Maluku. Apa yang kita bahas kemarin yaitu yang pertama kerajaan Islam Goa dan Talo, kemudian yang kedua adalah kerajaan Islam Ternate dan Tidore. Anak-anakku yang saya cintai dan saya banggakan, mari pertemuan di pagi yang cerah ini kita awali dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku yang kami cintai dan yang kami banggakan, untuk pertemuan pagi hari ini kita akan belajar bersama yaitu bab 3, peran pesantren dalam dakwah Islam di Indonesia. Kemudian kompetensi dasar. Yang pertama adalah menghargai nilai-nilai positif dari perkembangan pesantren dan perannya dalam dakwah Islam di Indonesia. Kemudian yang kedua adalah mengamalkan sikap berani dan gigih dalam menuntut ilmu. Yang ketiga adalah menganalisis perkembangan pesantren dan peranannya dalam dakwah Islam di Indonesia. Dan yang keempat adalah menyajikan hasil analisis perkembangan pesantren dan peranannya dalam dakwah Islam di Indonesia. Kemudian indikator
yang akan kita capai yang pertama adalah menjelaskan nilai-nilai positif dan perkembangan pesantren dan perannya dalam dakwah Islam di Indonesia. Yang kedua, menjelaskan sikap berani dan gigih dalam menuntut ilmu. Yang ketiga, menjelaskan perkembangan pesantren dan peranannya dalam dakwah Islam di Indonesia. Yang keempat, mengidentifikasi peran pesantren dalam perkembangan dakwah Islam di Indonesia. Yang kelima, mengklasifikasikan peran pesantren dalam perkembangan dakwah Islam di Indonesia. Yang keenam, mengidentifikasi peran para tokoh pesantren dalam dakwah Islam di Indonesia. Dan yang ketujuh adalah mendeskripsikan perkembangan pesantren dan perannya dalam dakwah Islam di Indonesia. Kemudian, peta konsep yang akan kita pelajari pada pertemuan pagi hari ini adalah pondok pesantren dalam dakwah Islam di Indonesia. Yang pertama apa? Yaitu pondok pesantren, pendidikan keislaman dan keaslian. Yang kedua, pendidikan pesantren sebagai sarana berdakwah. Dan yang ketiga adalah pondok pesantren adalah pencetak para dai. Kemudian, materi yang pertama adalah pondok pesantren, pendidikan keislaman, dan keaslian Indonesia. Bahwa pondok pesantren termasuk lembaga pendidikan yang sudah sangat lama ada di Indonesia, sehingga begitu mengakar dengan budaya bangsa, serta mampu mempertahankan eksistensinya dari berbagai macam ujian. Pesantren itu memiliki tata nilai yang akhirnya dapat membentuk sistem pendidikan dan mampu menyerap nilai-nilai edukatif lama yang telah ada dan membudaya sekaligus berkembang mengikuti kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi tanpa harus kehilangan jati dirinya. Jadi, pondok pesantren itu memiliki karakter tersendiri, yaitu keislaman dan keaslian Indonesia. Maksudnya apa? Bahwa pondok pesantren itu sebagai lembaga pendidikan yang identik dengan keislaman sekaligus orisinal. Artinya orisinal di sini adalah asli yang berasal dari Indonesia dengan ciri khas memiliki padepokan atau asrama untuk tempat tinggal para peserta didik yang biasa disebut sebagai santri. Anak-anakku yang saya cintai dan yang saya banggakan,
Yang kedua, pendidikan pesantren sebagai sarana untuk berdakwah. Pendidikan pondok pesantren itu merupakan serangkaian proses untuk belajar dan mengajar yang berasrama, yang berlangsung selama 24 jam dengan tujuan untuk menyiapkan secara sadar peranan peserta didik di masa yang akan datang. Hal tersebut dilakukan melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, dan latihan baik secara konvensional maupun sudah mengalami sentuhan metode modern. Kemudian, menurut Agus Sunyoto di dalam buku Atlas Wali Songo, usaha dakwah Islam yang dijalankan Wali Songo melalui pendidikan mengalami yang namanya akulturasi dengan budaya dan agama sebelumnya. Adapun pola dakwah tersebut adalah melalui pengembangan model Dukuh yang semula merupakan lembaga pendidikan Hindu-Buddha serta Padepokan yang merupakan lembaga pendidikan Kapitayan, yaitu tempat bermukim untuk para cantrik yang diformat sebagai lembaga pondok pesantren. Sebuah pondok pesantren itu mempunyai komponen pokok yang menjadi ciri khas tersendiri. Yang pertama, pondok pesantren itu harus mempunyai kiai. Ini merupakan komponen yang sangat sentral dalam suatu pondok pesantren. Kemudian yang kedua, harus mempunyai santri, yaitu peserta didik atau anak dalam keadaan berkembang dalam pendidikan di pondok pesantren. Kemudian yang ketiga, pondok pesantren itu harus mempunyai masjid atau musola. Ini sebagai sarana fisik, sebagai tempat beribadah. Yang keempat, pondok pesantren itu harus mempunyai yang namanya asrama. Asrama ini merupakan sarana fisik sebagai tempat tinggal para santri. Kemudian yang kelima, pondok pesantren itu harus mempunyai yang namanya kitab kuning. Ini merupakan materi pokok dalam kurikulum pendidikan pesantren. Kemudian yang keenam adalah metode pengajaran sorogan atau bandongan, yakni pola belajar di mana para santri itu bisa mengetahui kedudukan dan fungsi masing-masing kalimat. Kemudian yang ketiga, yaitu pesantren sebagai pencetak para dai. Pesantren selain sebagai sarana untuk berdakwah, pesantren itu juga memiliki peran lain, yaitu sebagai pencetak para pendakwah atau dai. Sebagian besar dai di Indonesia adalah lulusan pesantren. Para dai lulusan pesantren turut serta menyebarkan ajaran-ajaran Islam dengan berbagai cara. Kemudian, sebagian dari mereka menyebarkan ajaran Islam melalui media sosial.
berceramah dari panggung ke panggung, dan lain sebagainya. Cara lain yang dilakukan oleh para dai untuk menyebarkan ajaran Islam adalah mendirikan pesantren, sehingga banyak pesantren yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Anak-anakku yang kami cintai dan yang kami banggakan, inilah sedikit materi, yaitu yang kaitannya dengan peran pondok pesantren dalam dakwah Islam di Indonesia. Adapun tugas kalian adalah mengurutkan komponen pokok pondok pesantren yang menjadi ciri khas tersendiri bagi pondok pesantren. Silahkan itu nanti kalian kerjakan, kalian urutkan yang tercepat, kemudian segera kalian kirim melalui media sosial atau WhatsApp. Demikianlah sedikit materi yang saya sampaikan. Semoga sedikit ini bermanfaat, khususnya anak-anakku semuanya. Dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.